teman-teman ketemu dengan saya di channel YouTube John Hussein. Nah, sekarang kita akan ngaji, ngobrolin apa yang sedang terjadi, episode ke-5 atau ke-6. Setelah sebelumnya kita bahas banyak hal. Nah, sekarang yang sedang terjadi, saya ingin membahas tentang sekarang yang saya baca berita itu tentang reshuffle gitu ya. Reshuffle Jokowi melantik 3 menteri baru dan wakil menterinya. Saya tidak akan membahas tentang ataupun dari sudut pandang politik, karena saya bukan ahli politik atau bukan politikus gitu ya. Yang ingin kita bahas adalah seperti biasa, kita melihat dari point of view yang berbeda tentang reshuffle gitu ya. Kalau teman-teman semuanya ingin mengetahui tentang reshuffle ini dari sudut pandang politik, teman-teman bisa lihat YouTube yang lain ataupun membaca artikel yang lain gitu. Nah, tapi di YouTube ini kita akan membahas hal yang berbeda gitu. Jadi, apa pelajaran penting reshuffle ini gitu ya. Karena saya sengaja buat YouTube ini untuk mewarnai kira-kira begitu ya, video dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, reshuffle ini kan ini pergantian gitu ya, pertukaran posisi begitu, kemudian pertukaran pekerjaan kan gitu ya. Nah, teman-teman, jadi apa manfaatnya ataupun apa yang bisa kita ambil dari reshuffle ini? Pertama begini, nah saya teman-teman ini buat video ini sambil nyantai di Kuarcap Ciamis di ruangan Binawasa dan Pusdiklatcap ya. Nah, kembali kepada reshuffle. Pertama begini, bahwa reshuffle itu kan adalah pergantian, kira-kira begitu. Pergantian atau penukaran lah. Reshuffle yang saya pahami begitu. Makanya ada reshuffle menteri gitu ya. Penggantian menteri sama ini dan yang ini gitu. Nah, pertama begini, dalam hidup itu yang namanya pergantian hal biasa ya. Jadi ketika saya melihat reshuffle ya biasa aja gitu ya, enggak menjadi hal yang wah Jokowi enggak, biasa aja. Karena mengapa? Pertama itu tadi, bahwa dalam hidup pergantian itu biasa, pergantian posisi itu biasa. Nah, makanya saya sering dengar guru saya mengatakan bahwa ini itu kenapa disebut roda kehidupan, kenapa tidak disebut yang lainnya. Apa artinya? Roda tuh kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Nah, begitu pun dalam kehidupan. Jadi memahami reshuffle kita ya biasa aja. Namanya juga kehidupan ya. Salah satunya kehidupan berbangsa, bernegara dalam pemerintahan. Nah, jadi kita harus terbiasa dengan reshuffle ini. Karena roda kehidupan tuh begitu. Kalau kita sedang kaya sekarang berarti sedang kaya. Ada kemungkinan tidak kaya, ada kemungkinan. Toh sebaliknya, kalaupun kita sedang merasa kekurangan, ini baru sedang merasa kekurangan. Ada kemungkinan nanti berputar, kita merasa berkecukupan. Nah, jadi pelajaran penting pertama dari reshuffle adalah bahwa pergantian dalam hidup itu biasa. Pergantian posisi dalam hidup itu biasa. Pergantian jabatan itu biasa. Pergantian rezeki juga biasa. Nah, kan begitu ya. Jadi kita jangan merasa, wah ini ada apa, biasa aja lah. Yang terpenting bagi kita bahwa diingatkan oleh reshuffle itu bahwa kalau kita sekarang menjabat posisi A, ada kemungkinan turun, ada kemungkinan naik. Kita menjadi waspada. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi pertama itu bahwa reshuffle dalam kehidupan itu biasa. Sama seperti kematian, kita di reshuffle dari muka bumi ini gitu ya. Diambil. Apakah diganti? Ada kemungkinan maksud diganti itu karena kan ada yang meninggal, ada yang hidup. Ada yang hidup, ada yang meninggal kan gitu. Artinya kita nggak tahu, mungkin di belahan dunia yang satu ini ada yang meninggal, tapi di belahan dunia yang lain ada yang hidup. Nah, jadi pertama, reshuffle itu hal yang biasa. Yang kedua itu tadi, bahwa dengan reshuffle itu kita menjadi waspada. Nah, bagi menteri-menteri ini harusnya menjadi waspada, gitu ya. Kenapa kita reshuffle? Apapun alasannya. Yang kedua, kita harus waspada dalam situasi apapun. Dalam posisi apapun, tidak dibolehkan kita tidak waspada. Karena setiap saat ajal itu mesti mengikuti.
Jadi kita harus tetap waspada. Terlebih mungkin dalam hal ini reshuffle dalam pemerintahan Pak Jokowi, yaitu pelajaran untuk menteri harus waspada. Ini bisa jadi kita reshuffle kapanpun akan begitu. Nah, yang ketiga, agar kita tidak cepat direshuffle, ya harus dipertahankan prestasinya. Ya kan gitu. Kita melihat, ya walaupun tidak semua, hampir lah gitu ya, yang direshuffle itu yang memang dirasa kurang atau membuat gaduh atau apalah gitu ya. Maka yang ketiga ini kita harus menjaga prestasi kita, konsistensi kita ya, agar kita tidak mudah direshuffle begitu ya. Sama dalam kehidupan juga begitu. Kalau Allah sedang memberikan kita rezeki ya kita waspada dan juga dikonsistenkan, dijaga begitu ya, amalan-amalannya, kemudian kebaikan-kebaikannya, sehingga tidak cepat direshuffle, dipindahkan harta kekayaan kepada orang lain. Nah, kan gitu. Nah, makanya isu reshuffle ini ya biasa aja lah ya, tapi kita minimal ada 3 hal. Pertama, reshuffle itu hal yang biasa, bahwa pergantian posisi dalam kehidupan itu hal yang biasa gitu ya. Sama seperti kita, dan itu kodrat. Kita dulu menjadi bayi, kemudian batita 3 tahun, balita, kemudian jadi anak, pindah kan posisinya remaja, ya kan begitu, dewasa, nanti jadi orang tua, kakek, dan begitu seterusnya. Yang kedua, kita harus waspada, kita waspada sehingga kapanpun direshuffle kita sudah siap. Kalau menteri siap dengan pertanggungjawabannya, siap dengan memindahkan kekuasaannya. Kalau kita siap mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, agar kita tidak mudah direshuffle gitu ya, rezeki kita tidak mudah berpindah ataupun menghilang, kita jaga prestasi, konsistenkan prestasi kita ya. Semoga kapanpun, dimanapun, kondisi apapun kita direshuffle, kita kepala sekolah sekarang nggak jadi kepala sekolah atau sebaliknya, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah 3 hal tadi. Itulah teman-teman, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.